Bunda mau ngecek ada suara-suara bunyi-bunyian. Ikuti terus videonya, oke? Kali ini Bunda datang ke bengkel resminya Suzuki yang ada di Cinere. Karena sebelumnya sudah konsultasi dan katanya akan dibongkar dashboard depannya ya teman-teman. Jadi ya ini paling bener lah ya. Nah coba dengar bunyinya seperti ini teman-teman. Bunyinya seperti ini teman-teman. Kedengeran nggak? Kedengeran kan suaranya? Coba kita dengerin lagi ya. Biasanya kalau dikotok-kotok begini bunyinya akan berkurang teman-teman, tapi tidak bertahan lama karena bentar lagi juga bunyi lagi. Nah bunyinya kayak gitu teman-teman, mengganggu kan? Tapi kalau misalnya lagi jalan sih bunyinya nggak begitu besar ya. Ini hanya kalau berhenti tapi dalam keadaan mesinnya menyala. Yuk lah, jangan pakai lama, kita langsung perbaiki ke bengkel resminya Suzuki ya. Halo supaya tuntas tas. Selamat pagi. Hari ini Bunda mau ajak si Iting-Iting untuk ke bengkel Suzuki di Cinere. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan ya? Jadi gini teman-teman, ini si mobil ini dari awal Bunda beli memang sudah aman ya. Cuma ada sedikit yang mengganggu, yaitu ada bunyi-bunyian di sekitar sebelah kiri ini. Di dashboard di depan yang sebelah kiri itu belum ketemu ada bunyi-bunyian. Kemarin sempat dibongkar waktu penggantian kabel dan segala macam, tapi nggak ketahuan. Bunda itu khawatirnya dudukan mesinnya yang kurang kenceng. Dan kemarin Bunda sudah ke bengkel Suzuki yang di Cinere, tapi ternyata dudukan mesinnya itu aman-aman aja katanya. Nah, hari ini Bunda disarankan untuk kembali lagi Jumat pagi untuk ngecek bagian dalam dashboard, apa ini namanya ya, yang di depan ini sebelah kiri itu akan dibongkar katanya, dan itu katanya membutuhkan waktu. Jadi Bunda pagi-pagi datangnya. Ya, ikuti ya terus video Bunda. Kira-kira ada apa di dalam sana sehingga menimbulkan bunyi-bunyian? Yang punya Karimun, jangan di-skip videonya, ikuti terus. Apa penyakitnya dan berapa biayanya? Kita langsung ke Suzuki-nya. Sebenarnya bunyi-bunyian itu nggak mengganggu ya. Waktu kita lagi jalan seperti ini, nggak kedengeran kan? Coba nanti kalau misalnya lagi menunggu lampu merah, itu kedengeran sekali teman-teman. Kata beberapa teman sih itu bunyi-bunyian biasa, cuma Bunda penasaran aja. Kalau bisa bunyi-bunyian itu bisa dihilangkan, itu lebih baik kan, ya nggak sih? Mumpung hari ini kita leluasa, jadi bisa pagi-pagi langsung ke bengkel untuk cek-cek. Nah inilah kalau punya mobil tua ya teman-teman, harus punya budget khusus yang disisihkan, bukan dipakai harian nggak apa-apa, tapi tetap harus meluangkan waktu dan budget khusus untuk merhatiin mobil ini. Analoginya, kalau kalau apa ya, kalau kita udah tua aja, ini kan harus ada perawatan ya, bukan dibiarkan begitu saja dipakai setiap hari tanpa diperhatikan kesehatannya. Baik kesehatan mesin, kaki-kaki, maupun apapun yang kira-kira ada keluhan, itu langsung dicek. Iya kan? Itu tips dari Bunda.
Kalau misalnya memang kita nggak bisa merawat teman-teman, ya berarti belinya mobil baru. Berarti punya budget yang lebih juga, gitu. Kalau hitung-hitungan kita pakai mobil seperti Karimun ini lebih hemat. Contohnya, kita belinya aja di harga di bawah 70 juta, ya kan? Perawatannya disisihkan misalnya sebulannya 200 sampai 500 ribu gitu. Kalau misalnya belum dipakai ya ditabung aja, karena untuk perbaikan-perbaikan lainnya yang bisa jadi lebih dari situ gitu loh teman-teman. Jadi memang harus disisihkan. Dan lagi kalau dihitung bensinnya ini lebih irit sebenarnya. Misalnya kita jalan berapa kilometer sih sehari, konsumsi bahan bakar ini 1 liter bisa 13 kilometer. Kalau misalnya antara 50-50 macet dan lancar itu kira-kira 1 liter bisa 12 kilometer. Kalau Jakarta kan 50-50 ya, banyakkan macetnya itu Bunda biasanya menghabiskan 1 liter untuk 12 kilometer. Kalau weekend begini mah bisa seliter tuh 13 kilo. Gitu loh teman-teman. Ya. Oke. Oke teman-teman. Jadi kita menuju ke bengkel sekarang. Alhamdulillah perjalanan ini lancar. Tidak ada macet sama sekali. Untungnya perjalanan dari rumah ke bengkel nggak terlalu lama teman-teman, karena lokasinya dekat sekali sama rumah Bunda. Bengkelnya di situ teman-teman. Kita nanti putar balik dulu ya. Perjalanan cuma 5 menit dari rumah ke bengkel ini. Kan nggak banyak waktu terbuang ya. Dimana ini kan bengkel resmi, jadi pasti terjamin lah ya kalau mobil kesayangan ini dirawat di sini. Nah, Bunda sampai di sini jam 8 pagi karena sudah janjian di 2 hari sebelumnya. Tapi karena Harpitnas, jadi ya Bunda menunggu 2 jam hingga giliran Bunda mobilnya dicek dan dibuatkan invoice-nya. Dan jam 10 baru selesai teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, yang penting iting-iting beres ya bunyi-bunyiannya ya. Walaupun lama, untungnya di sini ruangannya nyaman ya, ruang tunggunya, dan orang-orangnya di sini semua ramah. Jadi Bundanya juga betah di sini. Sambil ngedit-ngedit video juga kan. Nah, ini mobilnya langsung dicek dan dibuatkan berita acaranya ya. Coba kita ikuti videonya sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ke bengkel resmi, jangan lupa ke Suzuki saja. Bengkel resminya tentunya ya. Nah, tapi Bunda mau ke bengkelnya sambil lihat-lihat dan konsultasi langsung sama mekaniknya. Yuk ikutin Bunda ke iting-iting ya. Apa aja yang Bunda laporkan dan mau akan Bunda pasang juga di mobil Karimun kotak Bunda ini. Sebelah sini kan. Oh iya, minta tolong Pak, lampu ini dinyalain. Bisa? Ini kabelnya saya bawa. Dinyalain. Jalur. Ini Bunda bawa Hella lamp untuk tambahan lampu rem ya, karena kan lampu rem si Karimun ini kan minim, ada di bawah, jadi Bunda mau pasang yang di atas. Jangan hilang. Jatuh Pak, maaf kabelnya. Dan cross check lagi bunyi-bunyian di dalam mobil. Ini jadi triple check ternyata. Jadi untuk rincian pekerjaan hari ini kita utamakan problem noise ya. Yeah. Noise bagian dashboard depan kiri ya. Iya betul. Saya sudah dengar sama dari videonya sama di langsung ke mobilnya. Ya. Kemudian cek hidupkan lampu belakang ya Bu. Kita pastikan bisa atau tidaknya ya Bu ya. Yeah. Kita pastikan dulu aja. Yang lain coba kita cek aja. Nah untuk yang bunyi-bunyi ini karena kan kita bias ya Bu ya, bagian dalam dashboard itu banyak. Rincian biayanya 357.500 ya sudah plus PPN, jadi di sini angkanya Ibu 396.825. Oke. Ya. Siap Pak. Oke. Jadi kita tes bareng kalau nanti sudah kepasang ya. Sudah matang.
Mudah-mudahan bunyinya sembuh, Pak. Karena pekerjaannya memerlukan 4 jam, jadi Bunda tinggal dulu dan Bunda kembali lagi ke bengkel setelah selesai. Nah, sekarang sudah selesai. Pernah dibongkar. Masa? Iya, saya nggak ngerti maksud apa. Jadi di dashboard ini kan ada platnya. Kalau yang sana, Yang mana nih? yang di sana itu Yang yang ada sana boneka, bonekanya tuh. Gaji ya? Di bawahnya itu harusnya ada plat. Bautnya itu harusnya platnya nempel di sini, baru dibaut. Kalau ini enggak. Jadi dia dipasang itu dulu, baru pasang plat. Jadi yang bunyi itu antara nempel baut ke platnya. Jadi bukan ada yang rontok ya? Bukan ada yang rontok. Jadi aman ya? Tuh, aman. Sekarang udah dipasang lagi? Udah dipasang, udah Oke. saya normalin lagi. Ini kan pasang AC. Coba saya dengerin musik Coba, itunya, boleh, musik silakan. lagi. Kita ulang. Biasanya geredek-geredek. Bentar. Oh iya. Iya, aman. Ya, setelah aman kita langsung ke kasir aja ya teman-teman. Ini memakan biaya sekitar 300-an untuk 2 pekerjaan. Ya, menurut Bunda relatif murah lah ya. Jadi sudah selesai teman-teman. Mari kita berangkat. Sudah nggak bunyi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanjak ya teman-teman ya. Bisa ngeliat kan? Saya juga deg-degan ini kalau nanjak begini. Nah, harusnya Karimun kuat ya. Dan ternyata emang kuat. Dan ini masih pakai AC loh. Untuk nanjak Karimun tidak perlu diragukan. Iya, Pak. Kasih. Jadi teman-teman, perbaikan di bengkel Suzuki sudah selesai. Ternyata di situ ya ada plat katanya yang tidak kesekrup sehingga menyebabkan bunyinya berisik sekali. Nah, sekarang itu sudah di skrupnya udah dibenerin sehingga lempengannya itu tidak lagi terlepas gitu. Jadi sudah menempel ke bodi yang ini. Ya teman-teman, terima kasih sudah ikut perjalanan Bunda ke bengkel. Senang bisa ditemani sama teman-teman semua. Semoga video Bunda ini bermanfaat ya. Jadi kalau ada bunyi-bunyian, jangan asal bongkar ya teman-teman. Langsung ke tempat yang proper ya, yang tahu sekrup-sekrupnya kalau mau bongkar-bongkar. Sebenarnya Bunda kemarin bisa aja ke bengkel biasa, tapi karena Bunda khawatir kalau dibongkar jadinya tidak orisinil lagi, jadi ya Bunda langsung ke bengkel Suzuki-nya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe video Bunda supaya Bunda makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa komen-komen karena ini adalah tempat belajar Bunda. Semoga arahan dari kalian memberikan masukan-masukan bisa bermanfaat buat Bunda dan kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang tanya ya, berapa lama ya ke bengkelnya? Karena hari ini Harpitnas, Hari Kejepit Nasional. Jadi itunya mekaniknya terbatas, hanya beberapa orang aja gitu. Jadi lama. Tadi Bunda berangkat dari rumah itu kan sampai ke bengkel jam 8. Nunggu antrian baru diterima, terus buat invoice segala macam itu jam 10. Dan bengkel dan hasilnya selesai bisa diambil itu tadi jam 2 ya teman-teman. Apa-apa yang penting iting-iting sekarang sudah syahdu. Sekarang iting-iting sudah nggak berisik lagi. Yang berisik tinggal Bunda aja ya. Tahan-tahanin sama Bunda ya. Sampai jumpa.